Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengukuran waktu kerja dengan jam henti dengan mata kuliah perancangan sistem kerja paralel A dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Kelompok 2, paralel A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Dengan kelompok 2, dan saya sendiri, Yani Nur Rahmawati, NPM 22094 sebagai ketua. Saya Mutiara Arfa NPM 22093 sebagai wakil ketua. Saya Maura Nastiti Putri dengan NPM 22057 sebagai anggota. Saya Vinja Nova dengan NPM 22078 sebagai anggota. Dan saya Tajtufah Aulia NPM 22052 sebagai anggota. Studi kasus berikut adalah data pengamatan waktu kerja secara kumulatif. Elemen-elemen kerja A, B, C, D, dan E, siklus pengamatan dalam 0,01 menit. Pada siklus pengamatan 1, elemen kerja A 14, pada elemen kerja B 47, elemen kerja C 77, elemen kerja D 89, elemen kerja E 101, dan seterusnya hingga siklus pengamatan kelima. Kelonggaran waktu allowance diestimasikan sebesar 5% untuk melepaskan lelah, 10% delay, dan 4% untuk kebutuhan pribadi. Elemen kerja C merupakan elemen kerja yang sepenuhnya dilaksanakan oleh mesin yang diasumsikan normal, sedangkan elemen kerja A, B, D, dan E merupakan kegiatan loading atau unloading, di mana dalam hal ini performance kerja operator rata-rata nilai 5% di bawah normal. Selanjutnya, berdasarkan data indeks yang ada, tercatat pula bahwa operator untuk kegiatan semacam ini akan dibayar sebesar 50.000 per jam. Dari data tersebut, hitunglah A. Lakukan uji keseragaman data. B. Standar waktu kerja jam per 400 unit produk. C. Standar output kerja unit produk per jam. D. Standar upah kerja rupiah per 400 unit produk. E. Hitunglah jumlah pengamatan yang seharusnya dilaksanakan dalam studi ini. Gunakan untuk elemen kerja A. Confidence level 95%, derajat ketelitian 10%. Penyelesaian. Berikut didapatkan tabel hasil penyelesaian. Tabel ini didapatkan dengan cara pada elemen kerja A, siklus pengamatan 1 didapatkan hasil 14. Kemudian pada elemen kerja B, siklus pengamatan 1 didapatkan hasil 33 dari pengurangan elemen kerja B dengan elemen kerja A. Kemudian pada elemen kerja C, siklus pengamatan 1 didapatkan hasil 30 dari pengurangan elemen kerja C dengan elemen kerja B. Kemudian pada elemen kerja D, siklus pengamatan 1 didapatkan hasil 12 dari pengurangan elemen kerja D dengan elemen kerja C. Kemudian pada elemen kerja E didapatkan hasil 12 dari hasil pengurangan elemen kerja E dengan elemen kerja D. Begitu seterusnya. A. Tes keseragaman data untuk setiap elemen kerja. Yang pertama ada elemen kerja A, di mana X rata-rata sama dengan sigma X per N didapatkan hasil 14,6. Kemudian ada simpangan baku sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1. Didapatkan hasil 1,334. Terus kemudian dengan simpangan X rata-rata sama dengan simpangan per akar N didapatkan hasil 0,6. Kemudian ada BKA sama dengan X rata-rata plus 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan hasil 16. Kemudian ada BKB sama dengan X rata-rata dikurangi 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan hasil 13.
Kesimpulannya, semua data siklus pengamatan elemen kerja A dalam batas kontrol. Kemudian ada elemen kerja B, di mana X rata-rata sama dengan simpangan X per N didapatkan hasil 22,8. Kemudian ada simpangan baku sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1. Didapatkan hasil 5,89. Kemudian ada simpangan X rata-rata sama dengan simpangan per akar N didapatkan hasil 2,634. Kemudian ada PKA sama dengan X rata-rata ditambah 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan hasil 31. Kemudian PKB sama dengan X rata-rata min 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan hasil 15. Kesimpulannya, semua data siklus pengamatan elemen kerja B dalam batas kontrol, kecuali siklus pengamatan ke-1. Kemudian yaitu ada elemen kerja C, di mana X rata-ratanya sama dengan sigma X per N didapatkan hasil 30,2. Kemudian ada simpangan baku sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1 didapatkan hasil 0,412. Dengan simpangan X rata-rata sama dengan simpangan per akar N didapatkan 0,184. Dengan PKA sama dengan X rata-rata ditambah 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan 30,752 atau dibulatkan menjadi 31. Kemudian ada PKB sama dengan X rata-rata dikurangi 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan hasil 30. Sehingga kesimpulannya yaitu semua data siklus pengamatan elemen kerja C dalam batas normal, batas kontrol. Kemudian yaitu ada elemen kerja D. X rata-rata sama dengan sigma X per N didapatkan hasil 12,8. Dengan simpangan sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1 didapatkan hasil 4,207. Dengan simpangan X rata-rata sama dengan simpangan per akar N didapatkan hasil 1,881. Kemudian BKA sama dengan X rata-rata ditambah 3 kali simpangan X rata-rata sama dengan 18. BKB sama dengan X rata-rata dikurangi 3 kali simpangan X rata-rata sama dengan 7. Sehingga kesimpulannya, semua data siklus pengamatan elemen kerja D dalam batas kontrol kecuali siklus pengamatan keempat. Kemudian yaitu ada elemen kerja E. X rata-rata sama dengan sigma X per N didapatkan hasil 14,4 dengan simpangan sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N min 1 didapatkan hasil 1,817 dengan simpangan X rata-rata sama dengan simpangan per akar N didapatkan hasil 0,812. Dengan PKA sama dengan X rata-rata ditambah 3 kali simpangan X rata-rata sama dengan 17, dan PKB sama dengan X rata-rata dikurangi 3 kali simpangan X rata-rata didapatkan 12. Sehingga kesimpulannya yaitu semua data siklus pengamatan elemen kerja E dalam batas kontrol. Selanjutnya untuk standar waktu kerja jam per 400 unit produk. Performance kerja operator 5% di bawah normal, jadi 100% dikurangi 5% sama dengan 95%. Total allowance-nya itu 5% ditambah 10% ditambah 4% sama dengan 19%. Untuk waktu siklus memiliki rumus sigma X per N. Untuk waktu siklus elemen kerja A didapatkan nilai sebesar 0,146 menit, waktu siklus B sebesar 0,2025 menit, waktu siklus C sebesar 0,302 menit, waktu siklus elemen kerja D sebesar 0,11 menit,
dan waktu siklus elemen kerja E sebesar 0,144 menit. Next. Selanjutnya ada waktu normal. Waktu normal memiliki rumus waktu siklus dikali P. Untuk waktu normal elemen kerja A mendapatkan nilai sebesar 0,1387 menit. Waktu normal elemen kerja B sebesar 0,1924 menit. Waktu normal elemen kerja C sebesar 0,302 menit. Waktu normal elemen kerja D sebesar 0,1045 menit. Waktu normal elemen kerja E sebesar 0,1368 menit. Jadi total waktu normalnya itu didapatkan nilai sebesar 0,8744 menit atau 0,0146 jam. Next. Kemudian ada waktu standar dengan rumus waktu normal dikali 100% per 100% mean allowance. Jadi didapatkan waktu standar sebesar 0,0180 jam per unit. Jika 400 unit, maka 0,0180 dikali 400 sama dengan 7,2 jam. Kesimpulannya, waktu standar yang diperlukan oleh operator untuk membuat satu unit produk adalah 0,0180 jam per unit. Sedangkan waktu standar yang dibutuhkan oleh operator untuk membuat 400 unit produk adalah 7,2 jam. Selanjutnya, standar output kerja dengan OS sama dengan 1 per WB produk per jam. OS sama dengan 1 per 0,0180 sama dengan 56 produk per jam. Kesimpulan, output standar yang dihasilkan oleh operator per jam adalah sebanyak 56 produk per jam. Selanjutnya, upah standar diketahui dalam 1 jam dihasilkan 56 produk, upah tenaga kerja dalam 1 jam sebesar Rp50.000. Sehingga piece work rate-nya sama dengan Rp50.000 per 56 sama dengan Rp893 per unit. Jika 400 unit sama dengan Rp893 per unit dikali 400 unit sama dengan Rp357.200. Kesimpulannya, operator akan memperoleh insentif jika menghasilkan lebih dari 56 unit produk tiap jam. Piece work rate-nya adalah Rp893 per unit, maka jika operator dapat menghasilkan 400 unit, akan mendapatkan upah sebesar Rp357.200. Kecukupan data untuk elemen kerja A dengan X 14, 13, 16, 14, 16 sama dengan 73 dan X kuadrat 196, 169 dan seterusnya sama dengan 1073. Kemudian N aksen dihasilkan sebanyak 3 kali. Kesimpulan, jumlah pengamatan yang telah dilaksanakan yaitu N sama dengan 5 sudah sesuai dengan syarat jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan, yaitu sebanyak N aksen sama dengan 3. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.